Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Dosen UI ini terlalu berani dengan menyebutkan bahwa Pak Jokowi merupakan presiden yang diutus oleh neraka. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua, mari kita saksikan ada salah seorang dosen dari Universitas Indonesia, Pak Mulyadi. Dia menyebutkan bahwa Jokowi itu ternyata adalah presiden terburuk yang pernah diutus oleh neraka. Ini tentu sangat tidak elok kita dengarkan dari seorang akademisi menyampaikan opini publik dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai sebagai seorang yang disebut atau diberikan gelar sebagai tokoh akademik, sebagai dosen. Nah, selain itu saya akan tunjukkan kepada kalian juga betapa Pak Jokowi itu sebenarnya orang yang punya strategi jitu, punya strategi kemampuan sebagai seorang presiden dengan pola yang dia bangun dan dia bentuk sehingga membuat pembantu-pembantunya, menteri-menterinya itu takluk. Setelah itu juga kita akan dengarkan M. Kodari, ya, Mr. Q, itu kemudian menepis bahwa Pak Jokowi itu bukan orang sembarangan, dia adalah orang hebat. Langsung saja guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya, dia titip. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Nah ini guys ya, presiden terburuk yang dikirim oleh neraka ke bumi. Sebagai seorang akademisi ya, sebagai seorang dosen mengungkapkan hal yang tidak senonoh seperti itu, ini sangat jahat menurutku. Dan kita perlu memberikan teguran juga buat beliau ini. Tidak elok lah bahwa kemudian Pak Jokowi ada kelemahan, ada kekurangan, ada hal yang aneh atau ada hal yang bermasalah, is okay. Tapi kalau kalimat-kalimat yang disampaikan seperti ini di tengah Pak Jokowi saat ini bukan lagi menjadi presiden, maka kita harus kemudian melakukan semacam perlawanan. Nah, ini ada pernyataannya Pak Kodari nih ya, barangkali juga menyeimbangkan pikiran-pikiran orang seperti inilah. Kita dengarkan bersama guys ya. Yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat itu. Iya, itu ya. Jadi bagaimana kemudian kehebatan seorang Pak Jokowi itu, yaitu dia mampu kemudian menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat itu. Nah, kemudian ini juga ada satu narasi yang bagus nih yang disampaikan oleh abang kita ya, dia menamakan dalam TikToknya Klarung. Aku suka kalau beliau ini menyampaikan narasi-narasinya tentang Pak Jokowi. Kita langsung lihat aja. Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Jokowi. Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya.
Tapi cucu saya ada yang komplain. Mbah, manggil saya kan Mbah. Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Kita harus akui, Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Presiden Jokowi. Tidak siap secara mental dan tidak siap secara politis. Politisi kita tidak siap, pers kita tidak siap, para aktivis kita tidak siap. Bahkan kalangan seniman dan budayawan yang kita anggap berwawasan luas dan punya perspektif kemanusiaan yang jernih juga tidak siap. Politisi kaget dan melihat hadirnya figur Jokowi sebagai fenomena yang langka di dunia perpolitikan di Indonesia. Politik itu kotor, tapi kok ada politisi bersih yang bisa masuk gelanggang. Kalau istilahnya Pak Bambang Pacul, Jokowi ini Korea jenis yang berbeda. Mungkin Korea hibrida. Pers dan media kita tidak siap dan cenderung menjadi kikuk dengan hadirnya pemimpin seperti Pak Jokowi. Kalangan pers yang punya jargon bad news is a good news jadi bingung menjual berita mereka. Tulis soal Jokowi isinya baik semua, padahal berita baik tidak menjual. Lalu bagaimana mau untung? Kalau sudah begitu, mau tidak mau media harus membuat pilihan. Jadi juru berita pesanan atau menyulap berita baik menjadi seburuk-buruknya. Para aktivis juga tidak siap menghadapi pemimpin seperti Pak Jokowi. Aktivis kan tugasnya mengkritisi. Kalau bahan yang dikritisi tidak cukup untuk dikritisi, lah terus mau mengkritisi apanya? Akhirnya jadi sama seperti media. Kalau mau tetap dibilang aktivis, ya melayani jasa kritik dan demo pesanan saja. Ini aktivis apa hiperaktivis sih? Nggak perlu demo kok harus demo. Kalau aktivis jalanan melayani pesanan mungkin masih masuk akal. Lah ini aktivisnya mahasiswa. Mahasiswa itu kan kelompok yang sama-sama kita tahu memiliki kualitas dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Kalau akhirnya melayani pesanan atau yang sering diledek dengan istilah mahasiswa, lah terus ilmiahnya gimana? Seniman dan budayawan kita tidak kalah kalang kabutnya ketemu sosok pemimpin seperti Jokowi. Grup teater yang biasa mengolok-olok pemimpin korup jadi tidak punya bahan untuk dijadikan naskah pertunjukan. Zaman Pak Harto, zaman Pak SBY masih banyak bahan. Lah zaman Pak Jokowi ibarat sumur airnya kosong, tidak bisa ditimba. Pak Jokowi memang jadi sumber paceklik seniman-seniman yang cari makan dengan sindiran-sindiran dan kritikan-kritikan. Jadi mereka mampet ketemu presiden sebersih Jokowi. Padahal seniman masih bisa makan dengan membuat atraksi dan menampilkan bakat-bakat yang hebat loh. Tapi maaf, jangan-jangan kebanyakan seniman kita aslinya nggak punya bakat. Lah terus apa bedanya sama aktivis jalanan tadi? Di kalangan budayawan yang seringkali juga disusupi rohaniawan, punya pemimpin seperti Jokowi ini banyak bikin mereka kaget-kagetan. Revolusi mental yang dijalankan Presiden Jokowi seperti mengambil alih sebagian pekerjaan mereka. Meski banyak yang mengklaim revolusi mental tidak berhasil, tapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri. Di masyarakat telah terjadi perubahan perilaku dan sikap yang cukup menonjol, dan semua itu mengarah pada aspek mental. Kita lihat bagaimana pembangunan infrastruktur juga berjalan sejajar dengan gaya hidup masyarakat kita. Jalanan tidak sesemrawut zaman dulu. Para pengguna moda transportasi umum tertib menggunakan fasilitas. Ketaatan membayar pajak juga meningkat. Kepatuhan terhadap peraturan juga semakin baik. Toleransi beragama meningkat. Kecintaan terhadap budaya dan produk lokal juga jauh lebih baik. Terus tidak berhasilnya di sebelah mana? Tanpa sadar, budayawan dan rohaniawan kita mulai kurang kerjaan. Dan harusnya mereka bahagia karena itu. Tapi seperti yang kita lihat belakangan, mereka ikut rame-rame menyudutkan presiden. Apa karena mata pencarian mereka mulai berkurang? Kalau iya kan bisa dibicarakan.
Tapi ketidaksiapan itu tidak berlaku bagi rakyat atau kelompok awam yang memang sangat merindukan pemimpin seperti Pak Jokowi. Sejak Pak Jokowi menjabat di tahun 2014 sampai hari ini, kepercayaan, kebanggaan, dan rasa cinta rakyat Indonesia kepada pemerintah, terutama presidennya, sangat tinggi. Rating approval hingga awal tahun ini masih di atas 70%. Ini tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat di media, saat kunjungan ke berbagai daerah, kita melihat masyarakat dengan tulus mengekspresikan kecintaannya kepada presiden. Dan fakta itu yang mau disangkali dan digerus oleh kelompok yang ingin merebut estafet kepemimpinan secara paksa. Mereka tidak paham, kepercayaan itu tidak bisa diambil dari rakyat, tapi ditumbuhkan dari kerja keras oleh orang yang akan mendapatkan kepercayaan itu. Dan Presiden Jokowi telah bekerja sangat keras untuk memajukan bangsa ini. Jejak itu jelas tidak akan pernah bisa dihapus, bahkan oleh fitnah yang paling meyakinkan. Apakah Indonesia tidak akan pernah siap untuk menjadi bangsa yang hebat karena dipimpin oleh seorang presiden yang hebat? Semestinya tidak. Kalau kita semua mau mengedepankan kecerdasan dan kejernihan pikir, Indonesia yang dulu bernama Nusantara pernah menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Lalu sekarang kita ingin dibangkitkan kembali menjadi jauh lebih besar lagi. Tapi hanya karena segelintir orang yang merasa dirugikan karena kehilangan nafkah dan kekuasaan, lalu menghasut kita untuk melawan kebangkitan itu dan kita mau mengikutnya. Hanya mereka yang tidak peduli pada kedaulatan bangsa dan negara, yang tidak ingin Indonesia menjadi hebat. Hanya mereka yang tidak bisa berbuat sesuka hati, yang tidak siap memiliki pemimpin yang hebat. Dan mereka itu sesungguhnya tidak banyak jumlahnya. Kalau rakyat berdaulat, maka mereka hanya bagaikan beberapa ekor lalat yang dengan mudah bisa disikat. Semoga bermanfaat. Asik ya guys ya. Beliau sudah karang dengan bagus itu. Oke, Anda bisa nilai sendiri. Nah, kali ini kita lihat lagi satu video. Nah, kali ini kita dengarkan bagaimana Pak Prabowo sendiri itu sedih dengan para profesor, akademisi, orang-orang yang nyinyir, yang menghajar Pak Jokowi gitu. Tidak mau mengakui kehebatannya Pak Jokowi. Ini kita dengarkan bersama guys. Saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi. Begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown
ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya, tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Dengar tuh. Mana paham itu dosen tadi. Aduh, tapi sudah, orang yang sudah hatinya membenci pasti situasinya akan seperti itu. Nah guys, saya mau ajak kepada kalian, ini ada pembahasan di Retorika Show. Ini agak berimbang, bukan dalam konteks memberikan pujian kepada Pak Jokowi, tapi membaca bagaimana perbandingan antara Prabowo dan juga Jokowi. Ya, ini bersama Bang Pangi Syarwi atau yang biasa dipanggil Bang Ipang. Ini dengan podcastnya di Retorika Show. Kita langsung saksikan aja ya. Ini bagus untuk kemudian jadi pembelajaran buat kita. Ada dua pandangan mazhab sih. Pertama mengatakan bahwa Prabowo lebih demokratis dibanding Jokowi. Tapi mazhab kedua mengatakan ini kelihatan dua mazhab itu Prabowo justru lebih demokratis. Buktinya menterinya bisa berbeda pendapat dalam kasus kemarin cerita pagar itu kan. Prabowo kan cabut pagarnya. Kata KKP-nya tunggu dulu, ada pengadilan dulu. Jadi kalau publik, kalau kata saya, enak aja suruh kita yang cabut. Rugi dong negara. Pengarahan TNI, habis itu aparat bayar bensin, sewa kapal, suruh yang pasang yang cabut dong kan gitu. Apain lah? Enak aja suruh kita yang cabut. Mereka ketawa dong, kita yang cabut, mereka yang pasang. Bang, tapi masa kabinet butuh kedemokratisan, Bang? Maksudnya kan hanya ada perintah dan visi presiden gitu. Maksud gua tuh kan gitu ya. Kenapa harus ada perbedaan pendapat walaupun kesannya jadinya demokratis gitu ya? Enaknya di Jokowi nggak kelihatan tegas tapi ganas gitu. Ketegasan tuh dijawab dengan resapel, ganti. Dan dia nggak pernah meledak itu. Nggak pernah ngomong banyak. Kan banyak korbannya dulu. Sudirman Said, ya kan, yang berbeda, Rizal Ramli, pokoknya asal beda, nggak perlu dia menggertak itu, udah langsung hari Rabu pon. Kalau ini kan KKP ini aja nih sekarang berbeda dengan Prabowo, ini kalau era Jokowi ini udah berhenti nih, karena beredar perintahnya Prabowo cabut, KKP-nya bilang tunggu dulu, ya kan? Ini makanya orang melihat tampangnya brandnya ini demokratis, tapi hasilnya, eksekusinya otoritarian gitu. Nggak ada diskusi, nggak ada perdebatan. Nggak ada orang yang di era Pak Jokowi ada nggak terasa menteri yang beda pendapat? Hampir nggak ada kan. Hati-hati, menterinya yang hati-hati. Karena kalau salah menerjemahkan jangankan simbol, kan Pak Jokowi main simbol. Matanya, ngomongnya kalau dia ngomong ke kanan berarti hasil ke kiri. Kan itu harus dibaca oleh menteri. Kalau dia ngomong lagi simbol-simbolnya tuh banyak kan, simbol-simbol teori kekuasaan Jawa kan sama Jokowi. Salah aja panglimanya nggak dikasih kursi di pesta pernikahannya kan, itu dieksekusi sama dia, dikasih pelajaran langsung. Dan itu omongan publik udah rahasia umum kan, langsung diganti. Dan itu hati-hati betul, menteri nggak boleh salah ngomong, harus nggak boleh miss, dan harus bisa menerjemahkan apa maunya jeronnya seleranya Jokowi, meskipun dia tidak ucapkan. Oh itu ya, dia simbol semua. Gaya politik Jawa banget ya. Jawa, jadi menurut saya bukan garis putus-putus, garis komando juga. Nggak ada menteri yang berani berbeda. Jangankan berbeda, salah menerjemahkan maunya Jokowi itu udah dampaknya pecat, diberhentikan. Makanya yang kedua adalah hebatnya Jokowi, semua tim sukses relawan yang berdarah-darah nggak ada yang tercecer, dapat kue semua. Sehingga bicara dia di situ bukan bicara orang pintar, orang hebat, bicara loyalitas. Di Prabowo sekarang kan parah sebenarnya. Loyalitas Jokowi yang masuk semua di kabinet sekarang. Hampir separuh 40% mungkin menterinya Prabowo itu adalah menterinya Jokowi. Di mana loyalitasnya kan? Jangankan gitu, KPK, Kejaksaan sama Polri aja masih orang pemerintahan sebelumnya. Enak nggak lihat Trump itu kemarin sama? Begitu dilantik langsung 10 keputusan ditandatangani. Membatalkan putusannya Joe Biden itu kan ganas ekstrim banget di Amerika. Langsung ditandatangani mana yang dibatalkan sama. Ditunjukkan 10 kebijakan yang dibatalkan langsung oleh Trump. Kebijakannya Joe Biden dilempar itu. Kita kan nggak gitu-gitu amat. Iya. Tapi ini mengganti pemerintahan aja tetap nggak seberani. Kalau memang Prabowo otoriter harusnya kan diganti aja. Karena ini bicara loyalitas kan, khawatirnya itu yang dibilang itu yang lagi viral itu kan.
hati-hati jaga, kata Korni kan, jaga bapakmu itu. Takutnya nanti lewat juga. Karena bicara loyalitas. Statement liar ini liar. kan. Itu kan jadi liar kan. Maksudnya apa? Jangan salah ngambil orang, lingkarannya, inner circle. Karena Jokowi sangat hati-hati betul menjaga inner circle-nya. Nggak sembarangan orang. Itu orangnya kalau dipenggal lehernya ketulis Jokowisme. Nggak bisa Jokowi B gitu, nggak bisa Jokowisme. Nah, itu. Tapi kan apa ya? Prabowo ini kan juga maksud gue memang di dalam kabinetnya Pak Prabowo itu kan memang banyak orang-orang yang pernah menjadi loyalisnya Pak Jokowi, atau dalam hal ini menteri-menterinya Pak Jokowi gitu kan. Tapi kan Gerindra dan Pak Prabowo ini juga punya bentengnya sendiri bang. Maksudnya bentengnya ini kayak Mayor Teddy yang menjaga gitu kan. Menteri luar negeri dari Pak Prabowo. Banyaklah orang-orang Gerindra yang masuk dalam hal ini menjaga inner circle-nya Pak Prabowo. Kalaupun dia kemudian menjadikan menteri-menteri Pak Jokowi sebagai menterinya juga, ini kan bisa dibaca sebagai dua hal. Kalau saya bacanya gitu. Yang pertama adalah memang karena kinerjanya untuk melanjutkan hal yang lama. Karena kan memang kampanye melanjutkan tuh. Yang kedua juga adalah karena menghargai Pak Jokowi aja. Menghargai karena ada Mas Gibran juga sebagai wakil presiden di sana. Gitu kan. Jadi ya kalau ada kekhawatiran Pak Prabowo mau ganti, saya rasa Pak Prabowo juga balas jasa kali ya. Atau abang melihatnya gimana tuh Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi sehingga banyaknya menteri yang masuk di dalam kabinet Pak Prabowo? Saya melihat Pak Prabowo itu kan sosok sebenarnya orang nggak mudah melepaskan jasa ya, budi orang ya. Makanya kan banyak testimoni kebuatan Prabowo itu kan banyak bunyi belakangan. Termasuk dia kontribusi bagaimana Prabowo menjaga teman-temannya, sahabatnya kan. Jadi nggak mudah berkhianat kan. Nah itu kan mungkin juga ya mungkin balas jasa budi. Memang Prabowo sadar kok dia terpilih bukan kan ada saham Jokowi di sana. Nggak ada bicara saham Jokowi. Itu kan pakai bagaimana untuk menang itu kan orang udah paham, nggak perlu kita terjemahkan. Melanggar konstitusi waktu itu kan, menarik Gibran, kemudian bansos dan seterusnya. Kan saham Jokowi juga. Jadi maksudnya ya wajar kemudian ada kabinetnya bayangannya Jokowi di sini kan. Nggak bisa lepas itu kabinetnya Prabowo semua. Makanya orang-orang lamanya hampir semuanya kita bukan sedikit banyak gitu. Nah cuma hari ini kan itu jadi beban juga lama-lama. Bebannya adalah pada proses penegakan hukum, keamanan, korupsi kan. Jadi beban akhirnya. Termasuk